Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi ihtadal muhtadun wa bi adlihi dalladallun la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ahmaduhu subhanahu hamda abdinas saharabbahu ammay yakulus salimun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa subhanallahi rabbul arsy amma yasifun. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul ma'mun. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi allazina hum bihadihi mustamsikun wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha waf'alu khairati wajtanibu anil ma'asi wa tughyan. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an min inna fi zalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat bersama-sama berjamaah Jumat di masjid kita ini, Masjid Nurul Ilmi Bata Ilyas. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan itu, perkenankanlah khotib menyampaikan materi khutbah Jumat diberi judul distorsi. Distorsi itu adalah penyimpangan. Yang mengalami distorsi yang khotib akan sampaikan pada khutbah hari ini adalah distorsi hubungan kemanusiaan. Khotib tadi telah membacakan surah Al-Jathiyah ayat 13. Allah menempatkan manusia lebih tinggi derajatnya dibanding segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya
Yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surah Al-Jathiyah 13 melahirkan dua konsep. Yang pertama, doktrin tazkir yang menyebutkan struktur eksistensi manusia yang susunannya secara vertikal, yakni Allah, di bawahnya kemudian manusia selaku khalifah, dan di bawahnya lagi adalah bumi dan segala isinya. Konsep kedua dari doktrin tazkir adalah kosmologi hakiyah yang menyatakan bahwa alam dan segala isinya adalah objek bagi manusia, objek kehidupan sekaligus sebagai objek ilmu pengetahuan. Diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan yang menempatkan manusia lebih rendah dari alam adalah perbuatan-perbuatan yang merendahkan kemanusiaan, dan perbuatan seperti itu menghampiri kekufuran. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, penyimpangan yang terjadi dewasa ini dalam pendekatan atau perspektif eksplorasi hubungan manusia adalah pemanfaatan sesama manusia pada sisi kelemahannya dan bukan pada sisi kelebihannya. Kelebihan-kelebihan manusia sebagaimana ayat yang telah khotib bacakan adalah manusia dibekali knowledge atau pengetahuan, dibekali skill atau keterampilan, dan diberi kesadaran serta attitude. Hal ini diabaikan dalam pergaulan, dalam hubungan kolektivitas manusia. Penyimpangan hubungan horizontal antara sesama manusia ini adalah satu kelemahan yang terjadi akibat lemahnya kesadaran, yaitu lemahnya hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Di dalam Al-Quran, hubungan kolektivitas, hubungan sesama manusia di dalam Al-Quran diajarkan di dalam Al-Baqarah 145 atau Al-Maidah 48. 148 atau Al-Maidah 48 adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba menuju kemenangan, berlomba-lomba menuju kebenaran, dan tidak sebaliknya. Dewasa ini ada kecenderungan terjadi eksploitasi sesama manusia. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal-awal tahun 2000-an, khususnya pada tahun 2012, ada satu film yang berjudul Robot dan Friend. Robot dan Friend ini menceritakan eksploitasi robot oleh manusia. Di dalam cerita hubungan antara robot dan manusia itu terdapat tokoh yang bernama Friend.
yang hidup seorang diri di masa tuanya dan sedang mengidap penyakit demensia, yaitu semacam penyakit yang mengakibatkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Friend ini mempunyai seorang anak perempuan yang sibuk dengan pekerjaannya. Lalu kemudian dia juga tidak ingin memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Maka dia belikanlah orang tuanya itu robot untuk melayaninya. Di awal cerita, Friend sangat tidak suka kepada robot yang dia hadiahkan oleh anaknya. Tetapi dalam perkembangan hubungan antara Friend dan robot, Friend mulai menyukai robotnya, yaitu setelah menyadari bahwa robot ini bisa diperintah untuk melakukan hal-hal jahil, bisa dibodoh-bodohi, bisa dijadikan objek, bisa dieksploitasi. Dewasa ini, hubungan manusia dengan robot yang mengeksploitasi robot telah berpindah pada hubungan eksploitasi sesama manusia. Eksploitasi sesama manusia dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan robotisme, yaitu merobot sesama manusia. Manusia yang dirobot itu adalah yang bisa diatur. Manusia yang bisa diatur, yaitu yang tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Manusia yang bisa dirobot berlaku di banyak tempat. Jika ada manusia berpikiran ideal, suka menantang, melawan, menegakkan kebenaran, itu tidak akan laku di kantor-kantor dengan jawaban tidak bisa kerjasama, tidak kooperatif. Fenomena yang kita hadapi sekarang ini secara realita, korupsi tidak pernah dilakukan satu orang, tetapi dilakukan banyak orang. Ini artinya tidak berlangsungnya satu fastabiqul khairat. Tidak ada saling mengingatkan. Yang lain dirobot oleh yang lain. Ada jaksa bekerja sama dengan narapidana terdakwa. Ada hakim yang disogok oleh terdakwa. Hubungan-hubungan seperti ini adalah hubungan-hubungan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Khususnya ayat yang telah khotib bacakan tadi. Bagi manusia yang kritis, tidak kooperatif, dieliminasi. Akibatnya dewasa ini banyak tipe manusia menjadi robot saja, yaitu karena dia memilih selamat. Robotisme model ini adalah eksploitasi. Salah satu tipe eksploitasi yang dilakukan di era ini adalah eksploitasi orang gila. Tahun 2019 hingga 2021 tidak sedikit orang gila yang diberi pekerjaan-pekerjaan untuk menjahili umat Islam, imam-imam masjid, guru-guru mengaji. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada 4 kecenderungan yang menakutkan dari fenomena ini. Pertama, keluhuran atau kualitas manusia potensinya dibenamkan. Yang kedua, kemanusiaan terdiskriminasi dan tereliminasi. Kemuliaan manusia dinafikan.
Ketiga, tumbuh perilaku bertentangan dengan ajaran kemanusiaan. Keempat, orang gila atau digilakan, dijadikan kambing hitam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul basir.